Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran berbasis multimedia. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya Muhammad Roni Halim, NIM 13 dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 4A. Oh iya, oke, kita lanjut. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran berbasis multimedia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 19 Ayat 1 menyatakan bahwa pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan pedagogik dan serta psikologis peserta didik. Permasalahannya adalah strategi apa dan bagaimana untuk mengimplementasikan pembelajaran menurut peraturan pemerintah tersebut. Halo rek lah. Saiki aku niki arep ngelanjutne materi sing mang, yaitu pendekatan psikologi dalam menentukan strategi pembelajaran. Sikat bos. Oke, kita lanjut lagi yang ini penjelasannya ya. Yaitu setiap menentukan strategi pembelajaran, biasanya seorang pendidik itu dipengaruhi oleh psikologis seorang pendidik itu sendiri dan psikologisnya peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran bisa diartikan sebagai kegiatan yang dirancang pendidik untuk membantu mempelajari kemampuan peserta didik. Titik. Oke. Menurut Toto Ruhimat Bahtiar 2010, terdapat beberapa pendekatan psikologi yang mempengaruhi penentuan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktif, dan yang terakhir adalah humanisme. Oh, kan tadi saya sudah menjelaskan semua poin-poin yang tadi ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada materi selanjutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Inaya Putri dari kelas 4A, NIM 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pendidik untuk melakukan pembelajaran dalam mencapai suatu tujuan dengan indikator yang jelas. Sedangkan tujuan teknik pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam rangka mengimplementasikan suatu metode atau berupa gaya seorang pendidik dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Yang berikutnya merupakan pengembangan strategi pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran diantaranya yang pertama adalah evolusi strategi pengembangan. Secara garis besar, evolusi ini memiliki fase-fase utama menurut Borg 1987. Fase-fase utama itu berupa yang pertama, lahirnya metodologi dan peralatan atau sarana. Yang kedua, software yang mudah dipindah dan mudah diterjemahkan. Yang ketiga, multimedia gabungan. Yang keempat, menyunting naskah secara online dan World Wide Web. Yang berikutnya, ada 4 aspek penting dari proses pengembangan yang tercakup dalam strategi pengembangan menurut Irwin Genewa. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua perancangan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat merupakan evaluasi.
Strategi yang digunakan untuk desain pedagogi bertujuan untuk membuat software pembelajaran yang interaktif. Sama halnya ketika pendidik berhadapan dengan hanya beberapa orang peserta didik. Beberapa aplikasi saat ini yang dianggap termasuk kategori interaktif adalah manakala melibatkan koneksi internet atau multimedia. Ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan. Untuk tujuan ini, kami mengidentifikasi sifat mendasar tertentu yang harus dipertahankan sesuai dengan tujuan desain pedagogis, yaitu A. Kualitas interaksi, B. Frekuensi interaksi, dan C. Individualisasi. Kualitas interaksi sendiri mengacu pada jumlah informasi yang diperoleh software dari jawaban peserta didik atau tindakan lain. Untuk menilai kemajuan dan penilaian peserta didik sebagai hasil dari tindakan yang diambil software berikutnya. Frekuensi interaksi sendiri berkualitas tinggi, sedikit membantu jika jarang terjadi dalam naskah. Individualisasi ini terjadi ketika materi menganalisis informasi yang diperoleh dari seringnya interaksi berkualitas tinggi dalam memilih. Bagi peserta didik, yaitu tindakan yang paling tepat di antara berbagai tindakan yang tersedia. Yang berikutnya, desain interaksi pendukung, individualisasi, pembelajaran kolaboratif, dan penguasaan. Desain pedagogis adalah penentu utama kualitas software pembelajaran. Oleh karena itu, kami tekankan agar para perancang sistem harus berpengalaman serta pendidik atau tutor harus terampil dan cakap dalam domain subjek mereka dan ahli dalam mengatasi permasalahan belajar peserta didik. Sebuah desain yang baik dan efektif mengharuskan para perancang sistem mencantumkan semua rincian yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik di dalam naskah. Menurut Borg dan kawan-kawan 1992 dan Yoshi 1992. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Muhtarom dari NIM 16. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai strategi pembelajaran berbasis multimedia. Dan di sini saya akan menjelaskan di poin C, di mana poin C ini mengembangkan instructional design pada pembelajaran dengan multimedia. Nah, di sini ada tahapan pengembangan instruksional desain pada pembelajaran dengan multimedia. Nah, ada di sini Julie et al. Pada tahun 2000 menjelaskan bahwa ada dua level pengembangan. Nah, pengembangan instruksional desain pada multimedia ya. Yang pertama itu ada level mikro dan yang kedua ada level makro. Nah, di sini pada level mikro itu pengembangan instruksional strategi terfokus pada pengembangan strategi pembelajaran untuk sebuah pokok atau topik pembelajaran. Nah, sedangkan dari level makro ini mencakup semua strategi pembelajaran untuk semua event pembelajaran ya, disebut dengan learning event. Nah, baik, selanjutnya itu ada Newbie pada tahun 2000 menggambarkan proses pembelajaran suatu instruksional media berbasis multimedia dilakukan 4 tahapan dasar. Nah, tahapan dasar yang pertama yaitu planning. Nah, di sini berkaitan dengan rancangan. Nah, perencanaan. Jadi planning ini kita pertama dulu merencanakan data ya, perencanaan. Nah, yang kedua yaitu instructional design, yaitu merealisasikan hasil dari rancangan tadi. Nah, selanjutnya itu ada prototipe. Nah, di mana prototipe ini yaitu mewujudkan hasil rancangan ya. Yang terakhir itu ada tes. Jadi dalam tes ini kita menguji nih hasil rancangan kita ya. Nah, terus selanjutnya ada implementasi multimedia instructional design. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya untuk mengimplementasikan hasil desain teman-teman. Nah, yang pertama cara belajar audiens, yang kedua karakteristik
budaya personal, dan yang ketiga itu karakteristik spesifik dan setiap komponen. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan setiap komponen. Jadi harus diperhatikan apa sih kekurangan dan kelebihan dari tadi strategi yang kita buat ya. Terus di sini ada juga proses perancangan multimedia. Nah, di sini Tropin 2000 mengembangkan bentuk proses perancangan multimedia sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada analisis. Jadi kita menganalisis nih kurikulum yang mana yang mau kita pakai untuk merealisasikan kepada strategi pembelajaran teknologi ya, berbasis teknologi. Nah, yang kedua itu memilih teknologi. Kalau kita sudah ketemu dengan kurikulum, nah ya yang mau kita buat, nah selanjutnya kita menentukan pakai teknologi apa yang mau kita realisasikan kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan dan proses ya. Strategi ini tidak hanya berhubungan dengan bagian teknologi mana yang akan diuji, tetapi juga berhubungan dengan perancangan yang akan kita uji. Nah, terakhir dari saya ada desain, build, dan tes. Nah, di sini pada bagian ini merupakan bagian proses yang sebagian besar dilakukan di laboratorium. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap stay at home, work from home, bekerja di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.